Mbak, beli takjil. Ya ampun, Sofia. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku diusir oleh ibu. Aku sudah lama hidup susah sendiri. Seorang pria turun dari Ferrari merah mewah di pinggir jalan kampungnya. Orang-orang menatap kagum. Menjelang buka puasa, ia membeli takjil di sebuah meja kayu sederhana. Tapi saat ia melihat wajah penjualnya, tangannya gemetar, napasnya tercekat. Wanita itu adalah istrinya sendiri yang sudah 3 tahun tak memberi kabar. Istrinya yang katanya kabur membawa uang kirimannya. Ternyata. Sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Eko tidak pernah membayangkan hidupnya akan berdiri di persimpangan yang begitu berat ketika usia pernikahannya dengan Sofia belum genap setahun. Rumah kayu yang mereka tinggali berdiri sederhana di ujung kampung. Dindingnya mulai lapuk dimakan usia dan atap sengnya sering berisik saat hujan turun deras. Di rumah itulah Eko tumbuh bersama ibunya, dan di rumah itu pula ia membawa Sofia setelah akad sederhana yang hanya dihadiri tetangga sekitar. Sofia datang tanpa membawa apapun, selain pakaian dan keyakinan bahwa bersama suaminya, ia akan membangun hidup yang lebih baik. Sofia adalah gadis yatim piatu yang sejak kecil terbiasa menahan lapar dan menyembunyikan kesedihan. Ia tidak pernah menuntut apapun dari Eko. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, menimba air, menyapu halaman, lalu membantu ibu mertuanya memasak dengan wajah yang selalu berusaha ceria. Ia memanggil ibu Eko dengan suara lembut dan penuh hormat, berusaha menjadi menantu yang tak pernah merepotkan. Di mata tetangga, mereka hanyalah keluarga miskin yang hidup seadanya. Namun di dalam rumah kecil itu ada harapan yang terus dijaga agar tidak padam. Eko bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang membantu angkut hasil panen, dan tak jarang pulang dengan tubuh penuh debu serta upah yang tak seberapa. Ia sering duduk diam di beranda rumah saat malam tiba, memandangi langit kampung yang gelap sambil memikirkan masa depan. Ia tahu ibunya mulai sering mengeluh tentang hidup yang tak kunjung berubah. Ia juga melihat Sofia yang berusaha menambal bajunya sendiri karena tak punya uang membeli yang baru. Perasaan gagal sebagai suami perlahan menyelinap ke dalam dadanya. Suatu malam ketika hujan turun deras dan air mulai menetes dari sela atap, Eko memandang Sofia yang sibuk memindahkan ember agar lantai tidak tergenang. Ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia ingin memberi istrinya rumah yang kokoh, pakaian yang layak, dan kehidupan yang tidak dipenuhi rasa cemas setiap akhir bulan. Keinginan itu tumbuh menjadi tekad yang tak bisa lagi ditahan. Eko mulai mencari informasi tentang pekerjaan di luar negeri melalui seorang kenalan lama yang lebih dulu merantau. Pembicaraan tentang rencana itu pertama kali ia sampaikan kepada ibunya. Ibunya terdiam cukup lama, lalu berkata bahwa kesempatan seperti itu jarang datang 2 kali, dan jangan sampai dilewatkan. Ada nada harapan yang besar dalam suara ibunya, seolah masa depan keluarga sepenuhnya bertumpu pada keputusan Eko. Ketika Eko menyampaikan hal yang sama kepada Sofia, wanita itu hanya menunduk dan menggenggam ujung bajunya. Matanya berkaca-kaca, namun ia tidak menahan suaminya. Ia berkata bahwa ia akan menunggu selama apapun, karena baginya kebersamaan bukan soal jarak, melainkan kepercayaan. Hari keberangkatan tiba dengan suasana yang tak pernah benar-benar siap mereka hadapi. Di depan rumah kayu itu, koper kecil berdiri menjadi saksi bahwa Eko akan pergi jauh meninggalkan 2 perempuan yang selama ini menjadi alasan ia bekerja keras. Sofia berusaha tersenyum meski hatinya terasa kosong. Ia memeluk suaminya lebih lama dari biasanya, menyimpan aroma tubuhnya seakan itu bekal untuk hari-hari panjang yang akan dilalui sendirian. Ibu Eko berdiri tak jauh dari mereka, memberi nasihat agar Eko fokus bekerja dan tidak mudah tergoda oleh kehidupan luar negeri. Perjalanan Eko dimulai dengan doa dan air mata yang tertahan. Di dalam bus menuju kota,
Ia menatap pemandangan kampung yang perlahan menjauh dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan kembali sebelum membawa perubahan besar. Ia ingin membuktikan bahwa kemiskinan bukan warisan yang harus diterima begitu saja. Ia ingin pulang sebagai lelaki yang mampu mengangkat derajat keluarganya. Hari-hari pertama di negeri orang tidak mudah. Eko bekerja dari pagi hingga larut malam, memikul beban berat, belajar bahasa asing dengan terbata-bata, dan menahan rindu yang sering datang tanpa permisi. Setiap kali lelah menyerang, ia teringat wajah Sofia yang menunggu dan ibunya yang berharap banyak padanya. Dari situlah ia menemukan tenaga baru untuk terus bertahan. Sementara itu di kampung, Sofia mulai menjalani hari tanpa kehadiran suami. Rumah kayu terasa lebih sunyi. Ia semakin rajin membantu ibu mertuanya, berharap dengan begitu waktu akan berjalan lebih cepat. Ia tidak tahu bahwa keputusan Eko untuk merantau bukan hanya akan mengubah keadaan ekonomi mereka, tetapi juga perlahan membuka pintu bagi ujian yang jauh lebih berat dari sekadar kemiskinan. Di titik itulah perjalanan panjang ini benar-benar dimulai. Dari sebuah rumah kayu sederhana yang menyimpan cinta, harapan, dan takdir yang belum mereka pahami sepenuhnya. Bulan pertama tanpa Eko terasa seperti tahun yang panjang bagi Sofia. Setiap pagi, ia masih bangun sebelum azan subuh, menjerang air, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan untuk ibu mertuanya. Namun ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi. Ruang di sisi tikar tempat Eko biasa tidur, ruang di antara percakapan yang kini hanya berisi suara kipas angin tua dan desah napas ibu mertuanya. Pada awalnya semua masih berjalan biasa. Ibu Eko belum menunjukkan perubahan berarti. Ia masih meminta Sofia menemaninya ke pasar, masih bercerita tentang tetangga yang membeli motor baru, masih mengeluh tentang harga beras yang naik. Sofia mendengarkan dengan patuh. Ia percaya bahwa selama ia bersabar dan menjaga sikap, semua akan baik-baik saja sampai Eko pulang. 3 bulan setelah keberangkatan itu, sebuah kabar datang seperti petir di siang bolong. Eko berhasil mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji besar. Ia menelpon ibunya dengan suara penuh semangat, mengatakan bahwa mulai bulan ini ia akan rutin mengirim uang dalam jumlah besar agar keluarga tidak lagi hidup kekurangan. Ibu Eko mendengarkan dengan mata berbinar. Sofia yang berdiri di sudut ruangan hanya bisa menahan haru karena mendengar suaminya terdengar lebih percaya diri dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Ibu Eko pulang dari kota dengan langkah tergesa dan wajah berseri. Ia baru saja mengambil uang kiriman pertama dari bank. Jumlahnya 200 juta, angka yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan dalam mimpi. Sore itu rumah kayu mereka terasa berbeda. Seolah udara di dalamnya berubah menjadi lebih berat karena membawa harapan sekaligus sesuatu yang belum mereka sadari. Sofia menunggu dengan perasaan campur aduk. Ia membayangkan mungkin mereka akan memperbaiki atap yang bocor, membeli lemari baru, atau setidaknya menyisihkan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Namun yang ia lihat, justru ibu mertuanya menyimpan uang itu rapat-rapat di dalam lemari besi kecil, yang selama ini hampir tak pernah dibuka. Wajah Ibu Eko tampak puas, seperti seseorang yang baru saja memenangkan sesuatu yang besar. Malam itu, saat Sofia memberanikan diri bertanya tentang rencana penggunaan uang, Ibu Eko hanya menjawab singkat, bahwa uang itu harus dijaga baik-baik untuk masa depan dan tidak boleh dihamburkan. Sofia mengangguk pelan. Ia tidak berani membantah. Baginya, selama kebutuhan rumah tangga terpenuhi, ia tidak masalah jika tidak memegang uang secara langsung. Namun keesokan harinya, Ibu Eko memberinya 2 lembar uang 100.000 dan berkata bahwa itu untuk kebutuhan sebulan. Sofia sempat terdiam, karena ia tahu jumlah itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana selama 30 hari. Ia mencoba tersenyum dan mengucap terima kasih, meski dalam hatinya ada kebingungan yang sulit dijelaskan. Ia berpikir mungkin ibu mertuanya hanya ingin berhemat di awal. Hari-hari berikutnya mulai menunjukkan perubahan yang lebih jelas. Ibu Eko lebih sering pergi ke kota. Ia membeli perhiasan tipis yang berkilau di pergelangan tangannya, mengganti sandalnya dengan yang lebih mahal, dan mulai berbicara dengan nada berbeda ketika bertemu tetangga. Ia tidak lagi sekadar mengeluh tentang kesulitan hidup, tetapi mulai menyebut-sebut bahwa anaknya kini bekerja di luar negeri dengan gaji besar. Tetangga yang dulu memandang keluarga mereka dengan iba, kini mulai datang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ibu Eko menyambut mereka dengan bangga,
Kadang sengaja membiarkan kalung emasnya terlihat jelas di bawah cahaya matahari sore. Sofia memperhatikan semua itu dari balik pintu dapur. Ia tidak iri, hanya merasa ada jarak yang perlahan tumbuh antara dirinya dan ibu mertuanya. Sementara itu, kebutuhan rumah tetap harus berjalan. Uang 200.000 yang ia terima habis bahkan sebelum 2 minggu berlalu. Sofia mulai mengurangi porsi makannya sendiri agar ibu mertuanya tidak merasa kekurangan. Ia menjahit kembali pakaian lamanya yang mulai kusam dan memilih berjalan kaki ke pasar agar tidak perlu mengeluarkan ongkos tambahan. Setiap malam ia menelpon Eko dengan suara yang dibuat secerah mungkin. Ia tidak ingin suaminya khawatir. Eko di negeri orang merasa tenang karena yakin kiriman uangnya cukup untuk membuat keluarganya hidup layak. Ia bekerja lebih keras, mengambil lembur, dan menahan keinginan membeli barang untuk dirinya sendiri. Dalam bayangannya, Sofia pasti sudah memiliki pakaian baru, dan ibunya tidak lagi perlu memikirkan utang warung. Ia tidak pernah tahu bahwa kenyataan di kampung jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Bulan kedua dan ketiga berlalu dengan pola yang sama. Uang 200 juta terus masuk ke rekening Ibu Eko, dan Sofia tetap hanya menerima recehan untuk bertahan hidup. Perlahan, nada bicara Ibu Eko kepada Sofia berubah. Jika dulu ia masih menyebutnya dengan panggilan lembut, kini lebih sering terdengar perintah dan teguran. Setiap kesalahan kecil seperti terlambat menyapu atau memasak yang kurang asin menjadi alasan untuk mengomel panjang. Sofia mencoba memahami bahwa mungkin ibunya lelah atau tertekan oleh tanggung jawab mengelola uang besar. Namun ada kalanya ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa uang bukan hanya membawa kemudahan, tetapi juga membuka sisi lain yang selama ini tersembunyi. Puncaknya terjadi ketika suatu sore Ibu Eko pulang dengan membawa beberapa kantong belanja mahal dan meminta Sofia segera menyeduh teh untuk tamu yang akan datang. Tamu itu adalah beberapa tetangga yang dulu sering memandang rendah keluarga mereka. Di depan mereka, Ibu Eko bercerita tentang kesuksesan anaknya dan betapa berat ia mengatur keuangan agar tidak dihabiskan oleh orang yang tidak tahu diri. Kalimat itu diucapkan sambil melirik ke arah Sofia. Sofia menunduk, menahan perih yang mulai terasa nyata. Ia sadar bahwa kiriman pertama bukan hanya awal dari perubahan ekonomi, tetapi juga awal dari perubahan sikap yang perlahan akan menyeretnya ke dalam ujian yang lebih berat dari sekadar kekurangan uang. Di balik lemari besi yang menyimpan ratusan juta itu, ada sesuatu yang mulai retak di dalam rumah kayu sederhana mereka. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi seperti air yang menetes perlahan dan akhirnya melubangi batu. Setelah kiriman uang berjalan rutin setiap bulan, Ibu Eko semakin jarang memperlihatkan wajah lamanya yang sederhana. Rumah kayu yang dulu terasa hangat kini dipenuhi aura tegang yang sulit dijelaskan. Sofia mulai menyadari bahwa dirinya tidak lagi diperlakukan sebagai istri dari anak satu-satunya, melainkan seperti seseorang yang hanya menumpang hidup. Uang 200 juta yang terus datang membuat Ibu Eko merasa memiliki kendali penuh atas segalanya. Ia mulai mengatur ulang isi rumah tanpa pernah berdiskusi dengan Sofia. Lemari lama diganti baru, televisi dibeli dengan ukuran lebih besar, dan beberapa perabot mahal masuk ke ruang tamu. Namun anehnya, kamar Sofia tetap sama. Bahkan selimutnya yang mulai tipis tak pernah diganti. Ketika Sofia memberanikan diri bertanya apakah boleh membeli pakaian baru karena bajunya banyak yang sudah usang, Ibu Eko hanya menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa menantu seharusnya tahu diri dan tidak menghamburkan uang suami. Kalimat itu terus terngiang di kepala Sofia. Ia tidak pernah merasa menghamburkan apapun karena ia memang tidak pernah memegang uang itu. Setiap bulan ia tetap menerima 200.000 yang bahkan semakin terasa kecil dibanding harga kebutuhan pokok yang naik. Ia mulai mencatat pengeluaran di buku kecil agar tidak ada yang terlewat. Beras, minyak, sabun, semuanya dihitung dengan hati-hati. Jika kurang, ia mengurangi jatah makannya sendiri. Di luar rumah, cerita yang beredar justru berbeda. Ibu Eko dengan bangga mengatakan kepada tetangga bahwa kiriman anaknya ia kelola dengan bijak agar tidak dihabiskan oleh orang yang tidak bisa mengatur keuangan. Beberapa kali, Sofia mendengar namanya disebut dalam percakapan itu, disertai tawa kecil yang menusuk. Ia memilih diam, karena merasa membela diri hanya akan memperkeruh suasana.
Suatu siang, ketika Sofia sedang mencuci pakaian di sumur belakang, dua tetangga datang berkunjung. Ibu Eko menyambut mereka di ruang tamu dengan suara sengaja diperkeras. Ia bercerita bahwa sejak anaknya sukses di luar negeri, tanggung jawabnya semakin berat karena harus menjaga uang agar tidak disalahgunakan. Salah satu tetangga bertanya, apakah Sofia tidak ikut memegang uang itu? Ibu Eko menjawab dengan nada penuh makna bahwa ia tidak ingin uang hasil keringat-keringatnya habis begitu saja karena perempuan yang belum tentu bisa menjaga amanah. Kata-kata itu sampai ke telinga Sofia seperti tamparan yang tak terlihat. Tangannya yang sedang meremas pakaian berhenti sejenak. Air sabun menetes di ujung jarinya. Ia sadar bahwa citra dirinya perlahan sedang dibentuk sebagai menantu yang tidak pantas dipercaya. Padahal selama ini ia bahkan tidak pernah tahu persis berapa jumlah uang yang dikirim suaminya, selain angka besar yang sempat terdengar saat telepon pertama. Malam harinya, Sofia mencoba berbicara baik-baik dengan ibu mertuanya. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat meminta lebih, hanya ingin sedikit kejelasan agar tidak disalahpahami tetangga. Namun, pembicaraan itu justru berubah menjadi teguran panjang. Ibu Eko mengatakan bahwa sebagai menantu yatim piatu, Sofia seharusnya bersyukur sudah diterima di keluarga mereka. Ia diingatkan bahwa tanpa Eko, mungkin hidupnya akan jauh lebih sulit. Kalimat itu menusuk bagian terdalam hati Sofia. Seolah masa lalunya yang pahit dijadikan alat untuk merendahkannya. Sejak hari itu, sikap Ibu Eko semakin keras. Pekerjaan rumah yang dulu dilakukan bersama, kini sepenuhnya dibebankan kepada Sofia. Jika ada kesalahan kecil seperti nasi terlalu lembek atau lantai belum kering, teguran datang dengan suara tinggi. Sofia tidak membalas. Ia menahan air mata dan memilih mengurung diri di kamar kecilnya setiap kali dada terasa sesak. Sementara itu, Eko di luar negeri semakin sibuk. Ia beberapa kali mengirim pesan menanyakan apakah uang yang dikirim cukup dan apakah ada kebutuhan lain. Setiap kali itu pula, Ibu Eko yang lebih dulu menjawab melalui telepon, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan Sofia tidak pernah kekurangan apapun. Sofia yang duduk tak jauh dari situ hanya bisa tersenyum saat namanya disebut. Ia tidak ingin merusak semangat suaminya dengan keluhan yang mungkin akan membuatnya kehilangan fokus kerja. Waktu berjalan dan jurang di antara mereka semakin lebar. Suatu sore, ketika listrik padam dan rumah terasa gelap, Ibu Eko tiba-tiba menuduh Sofia boros karena uang belanja cepat habis. Sofia terkejut karena jumlah yang ia terima memang sangat kecil. Ia mencoba menjelaskan dengan hati-hati bahwa harga kebutuhan pokok naik dan uang yang diberikan memang tidak cukup untuk sebulan penuh. Penjelasan itu justru dianggap sebagai pembelaan diri yang tidak tahu malu. Ibu Eko mulai mengungkit asal-usul Sofia yang tidak memiliki orang tua dan harta. Ia berkata bahwa anaknya bekerja keras di negeri orang bukan untuk membiayai perempuan yang hanya tahu meminta. Tuduhan itu membuat Sofia gemetar. Ia merasa harga dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Ia ingin berkata bahwa ia tidak pernah meminta apapun, namun suaranya tertahan oleh rasa hormat dan takut dianggap durhaka. Keesokan harinya, kabar aneh mulai beredar di kampung. Beberapa tetangga memandang Sofia dengan tatapan berbeda. Ada yang berbisik saat ia lewat, ada yang sengaja berhenti berbicara ketika ia mendekat. Dari potongan percakapan yang terdengar, Sofia menangkap satu kesimpulan menyakitkan. Bahwa dirinya mulai dikenal sebagai menantu yang tidak pandai mengatur uang dan gemar mengeluh pada suami. Ia menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang disiapkan tanpa sepengetahuannya. Uang yang seharusnya menjadi berkah, berubah menjadi alat untuk mengendalikan dan membentuk cerita sepihak. Di balik senyum bangga Ibu Eko di depan tetangga, tersembunyi wajah lain yang semakin jelas terlihat ketika pintu rumah tertutup. Rumah kayu itu, yang dulu menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti ruang sempit yang menekan napas. Sofia masih bertahan dengan keyakinan bahwa suatu hari Eko akan pulang dan melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Namun ia belum tahu bahwa sebelum hari itu tiba, ujian yang lebih berat sedang menunggu di depan, perlahan mendekat tanpa suara. Benih kebencian itu akhirnya tumbuh menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan. Setelah berbulan-bulan membentuk opini di depan tetangga, Ibu Eko mulai berani memainkan cerita yang lebih tajam. Ia tidak lagi sekadar menyindir, tetapi mulai menyusun tuduhan yang terdengar masuk akal bagi orang luar. Dan seperti biasa, Sofia menjadi sasaran yang paling mudah disalahkan. Semua bermula dari sebuah percakapan telepon di sore hari. Eko mengabarkan bahwa ia mendapat bonus besar karena kinerjanya dinilai sangat baik. Ia mengatakan akan menambah jumlah kiriman bulan itu
agar rumah yang sedang direncanakan bisa segera dibangun. Ibu Eko menjawab dengan suara penuh kebanggaan, sementara Sofia yang duduk di sudut ruangan hanya bisa menahan haru karena mendengar suaminya terdengar begitu bahagia. Namun setelah telepon ditutup, suasana berubah. Ibu Eko memandang Sofia dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Malam itu ia mulai mengeluh bahwa uang belanja selalu cepat habis dan ia merasa Sofia tidak pandai mengatur pengeluaran. Sofia terdiam karena ia tahu jumlah uang yang diberikan kepadanya memang tidak pernah cukup. Ia mencoba menjelaskan pelan bahwa ia selalu mencatat setiap pembelian dan bahkan sering mengurangi jatah makannya sendiri agar cukup sampai akhir bulan. Penjelasan itu tidak diterima. Justru sejak saat itu, Ibu Eko mulai menyebarkan cerita bahwa Sofia sering meminta uang tambahan dan diam-diam menggunakan sebagian kiriman untuk keperluan pribadi. Cerita itu disampaikan dengan nada prihatin, seolah ia adalah ibu yang tersiksa melihat hasil kerja keras anaknya terancam habis sia-sia. Beberapa tetangga mulai mengangguk-angguk mendengar kisah itu karena mereka hanya melihat perubahan gaya hidup Ibu Eko yang semakin mencolok tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Fitnah itu semakin kuat ketika suatu hari, Ibu Eko sengaja meninggalkan lemari besi dalam keadaan terbuka di depan 2 orang tetangga yang datang bertamu. Ia berkata bahwa uang di dalamnya mulai berkurang dan ia khawatir ada yang tidak jujur di rumah. Kata-kata itu tidak langsung menyebut nama, namun pandangan matanya jelas mengarah kepada Sofia yang sedang menyajikan minuman. Suasana menjadi canggung dan berat. Sofia merasakan wajahnya panas, namun ia tetap menunduk. Malam harinya, pertengkaran kecil berubah menjadi tuduhan terbuka. Ibu Eko mengatakan bahwa ia tidak percaya lagi kepada Sofia dan merasa perlu menyimpan uang di tempat yang lebih aman. Sofia terkejut karena ia tidak pernah menyentuh uang itu. Bahkan ia tidak tahu kunci lemari disimpan di mana. Ia mencoba membela diri dengan suara gemetar, mengatakan bahwa ia tidak pernah mengambil 1 rupiah pun selain yang diberikan untuk belanja. Jawaban itu justru dianggap sebagai sandiwara. Ibu Eko menyebut Sofia pandai berpura-pura dan mengingatkan bahwa ia hanyalah menantu yang tidak memiliki siapa-siapa di kampung itu. Kalimat itu seperti memotong akar tempat Sofia berpijak. Ia sadar bahwa tanpa keluarga dan tanpa suami di sisinya, suaranya tidak akan pernah lebih kuat dari suara ibu mertuanya. Beberapa hari kemudian, saat Eko kembali menelepon, Ibu Eko mengadu dengan nada sedih bahwa ia mulai kesulitan mengatur keuangan karena Sofia sering meminta tambahan uang. Ia mengatakan bahwa ia khawatir anaknya bekerja terlalu keras, sementara istrinya tidak pandai bersyukur. Eko terdiam di seberang sana. Ia tidak langsung percaya, namun keraguan kecil mulai muncul, karena cerita itu terdengar disampaikan dengan begitu meyakinkan. Sejak saat itu, sikap Eko melalui telepon pun sedikit berubah. Ia mulai menanyakan langsung kepada Sofia, apakah semua baik-baik saja, dan apakah ia benar-benar tidak kekurangan. Sofia yang tahu bahwa ibunya sedang berada di dekatnya, hanya menjawab singkat bahwa semuanya baik, dan ia bersyukur atas apapun yang diberikan. Ia tidak ingin mempermalukan ibu mertuanya di depan suaminya. Baginya menjaga kehormatan keluarga lebih penting daripada membela diri. Tetapi fitnah yang terus diulang lambat laun menjadi seperti kebenaran di mata orang-orang. Tetangga mulai berani berbisik lebih keras. Ada yang menyarankan Ibu Eko untuk lebih tegas pada menantu yang dianggap tidak tahu diri. Ada pula yang mengatakan bahwa perempuan tanpa orang tua memang sulit diatur karena tidak pernah mendapat didikan yang cukup. Kata-kata itu sampai ke telinga Sofia seperti serpihan kaca yang tak terlihat, namun melukai dalam. Suatu sore yang panas, ketika suasana hati sudah lama tegang, Ibu Eko menemukan alasan untuk meledak. Ia berkata bahwa uang kiriman bulan itu terasa lebih sedikit dari biasanya, dan menuduh Sofia diam-diam telah menghubungi Eko untuk meminta tambahan tanpa sepengetahuannya. Tuduhan itu sama sekali tidak benar. Sofia bahkan jarang berbicara lama dengan suaminya karena merasa selalu diawasi. Pertengkaran yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Suara Ibu Eko meninggi hingga terdengar keluar rumah. Ia menyebut Sofia sebagai beban yang hanya tahu menghabiskan hasil kerja suami. Sofia mencoba menjelaskan sekali lagi dengan suara hampir tak terdengar bahwa ia tidak pernah meminta apapun. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, namun air mata itu tidak melunakkan hati ibu mertuanya. Malam itu menjadi titik di mana harga diri Sofia terasa benar-benar diinjak. Ia tidak hanya dituduh sebagai perempuan boros, tetapi juga sebagai pengkhianat kepercayaan. Fitnah itu bukan sekedar tentang uang, melainkan tentang kehormatan, tentang bagaimana namanya perlahan dirusak di hadapan orang banyak.
Di dalam kamar kecilnya, Sofia duduk memeluk lutut. Ia memandangi dinding kayu yang dulu terasa hangat, kini seperti saksi bisu dari ketidakadilan yang menimpanya. Ia berdoa dalam diam kepada Allah agar diberi kekuatan, dan agar suatu hari kebenaran menemukan jalannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana caranya membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun ia masih menyimpan harapan bahwa suaminya akan melihat lebih dalam daripada sekedar cerita yang disampaikan melalui telepon. Sementara di luar kamar, Ibu Eko merasa semakin yakin bahwa kendali ada di tangannya. Ia percaya bahwa selama Eko jauh dan hanya mendengar satu sisi cerita, tidak akan ada yang mampu menggoyahkan posisinya. Namun, tanpa ia sadari, kebohongan yang terus ditumpuk seperti dinding tinggi itu perlahan membangun sesuatu yang suatu saat bisa runtuh dan menghantam dirinya sendiri. Hubungan yang sudah retak itu akhirnya benar-benar pecah pada malam yang tak pernah dilupakan Sofia. Sejak fitnah demi fitnah dilontarkan, suasana rumah kayu itu tidak pernah lagi tenang. Setiap gerakan Sofia terasa diawasi, setiap langkahnya seolah salah. Bahkan cara ia menaruh sendok di meja pun bisa menjadi alasan untuk ditegur. Ibu Eko tidak lagi menyembunyikan ketidaksukaannya. Ia seperti menunggu satu kesalahan besar untuk mengakhiri semuanya. Hari itu dimulai seperti biasa. Sofia bangun lebih pagi karena ibu mertuanya mengatakan akan ada tamu dari keluarga jauh yang ingin melihat perkembangan rumah yang kabarnya akan segera direnovasi besar-besaran. Sofia membersihkan seluruh ruangan, mencuci piring hingga mengkilap, dan memasak dengan bahan seadanya karena uang belanja memang terbatas. Ia berusaha agar tidak ada celah untuk disalahkan. Namun ketika tamu datang, Ibu Eko justru membuka percakapan dengan keluhan tentang beratnya mengatur uang kiriman anaknya. Ia berkata bahwa ia harus bekerja keras menjaga agar uang itu tidak dihabiskan oleh orang yang tidak tahu diri. Kalimat itu kembali dilontarkan di depan orang lain dan kali ini disertai cerita tambahan bahwa beberapa bulan terakhir ia merasa jumlah uang di lemari semakin berkurang tanpa ia sadari. Tamu yang mendengar hanya mengangguk dengan wajah serius. Salah satu dari mereka bahkan menyarankan agar Ibu Eko lebih tegas karena uang sebesar itu bisa membuat orang berubah. Sofia yang berdiri di dapur mendengar semuanya dengan dada terasa sesak. Ia sadar bahwa cerita yang dibangun semakin berbahaya. Ia bukan hanya dianggap boros, tetapi kini seperti dituduh mencuri secara halus. Setelah tamu pulang, suasana rumah menjadi sunyi namun penuh tekanan. Ibu Eko masuk ke kamar dan beberapa saat kemudian terdengar suara lemari dibuka dengan keras. Ia keluar dengan wajah merah dan memanggil Sofia dengan suara tinggi. Ia mengatakan bahwa sejumlah uang hilang dan tidak ada orang lain di rumah selain mereka berdua. Tuduhan itu meluncur begitu saja, tanpa bukti, tanpa pertimbangan. Sofia tertegun. Ia tidak tahu harus menjawab apa selain menggeleng dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyentuh uang itu. Suaranya gemetar, bukan karena bersalah, tetapi karena merasa tidak memiliki perlindungan apapun. Ibu Eko semakin marah dan menyebutnya pembohong. Ia mengatakan bahwa sejak awal, ia sudah tidak percaya kepada menantu yang datang tanpa membawa apa-apa. Pertengkaran itu menjadi semakin keras. Untuk pertama kalinya, Sofia mencoba berbicara lebih tegas. Ia mengatakan bahwa selama ini, ia hanya menerima 200.000 setiap bulan, dan bahkan sering kekurangan untuk membeli kebutuhan pokok. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah diberi akses ke lemari, dan tidak pernah tahu berapa tepatnya jumlah uang kiriman. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api yang sudah menyala. Ibu Eko merasa posisinya terancam. Ia menuduh Sofia mencoba memutarbalikkan keadaan dan ingin membuatnya terlihat jahat di mata Eko. Ia berkata bahwa Sofia pasti sudah menghubungi Eko diam-diam dan menyusun cerita untuk menjatuhkannya. Tuduhan itu semakin liar hingga tidak lagi masuk akal. Suara mereka terdengar sampai keluar rumah dan beberapa tetangga mulai berdiri di depan pagar, pura-pura lewat sambil mencuri dengar. Malam semakin gelap ketika keputusan itu diucapkan. Ibu Eko mengatakan bahwa ia tidak ingin tinggal serumah dengan orang yang tidak jujur. Ia menyuruh Sofia pergi dari rumah itu jika merasa tidak puas dengan aturan yang ada. Kata-kata itu meluncur dingin tanpa ragu. Sofia merasa dunia seperti berhenti sejenak. Rumah kayu itu adalah satu-satunya tempat yang ia miliki sejak menikah. Pergi berarti kehilangan segalanya. Ia mencoba memohon dengan suara pelan,
mengatakan bahwa ia tidak punya tempat lain untuk pulang. Ia tidak punya orang tua, tidak punya saudara dekat. Namun jawaban yang ia terima justru lebih keras. Ibu Eko berkata bahwa itu bukan tanggung jawabnya dan bahwa Eko bekerja keras bukan untuk membiayai perempuan yang dianggap membawa masalah. Tanpa memberi waktu lebih lama, Ibu Eko membuka pintu depan dan menunjuk ke arah luar. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi tanah di halaman. Sofia berdiri dengan tubuh gemetar, membawa tas kecil berisi beberapa pakaian lama yang sempat ia masukkan dengan tangan terburu-buru. Tidak ada perhiasan, tidak ada uang. Hanya pakaian tipis dan buku kecil tempat ia mencatat pengeluaran rumah tangga. Tetangga yang menyaksikan dari kejauhan hanya berbisik. Tidak ada yang benar-benar mendekat untuk membela. Cerita yang selama ini dibangun sudah cukup kuat membuat mereka ragu pada Sofia. Di mata mereka, mungkin ini hanyalah akibat dari kesalahan yang selama ini disembunyikan. Sofia melangkah keluar rumah dengan air mata bercampur air hujan. Ia menoleh sekali ke arah rumah kayu itu, tempat ia pernah bermimpi membangun keluarga bahagia bersama Eko. Malam itu, semua terasa runtuh. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Langkahnya membawanya menyusuri jalan kampung yang gelap dengan hati yang terasa kosong. Di dalam rumah, Ibu Eko menutup pintu dengan keras. Ia berdiri beberapa saat dalam keheningan, lalu kembali ke kamar dan mengunci lemari besi dengan lebih rapat. Baginya, keputusan itu adalah cara untuk melindungi harta dan nama baik keluarga. Ia tidak menyadari bahwa malam itu bukan hanya mengusir menantu, tetapi juga mengusir kebenaran yang suatu hari akan kembali dengan cara yang tak pernah ia duga. Sementara itu, di negeri yang jauh, Eko masih bekerja hingga larut, tanpa mengetahui bahwa istrinya baru saja kehilangan tempat tinggal. Ia percaya bahwa di kampung semuanya baik-baik saja. Ia percaya bahwa ibunya menjaga rumah dan istrinya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak tahu bahwa malam hujan itu menjadi awal dari penderitaan panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam ketika Sofia diusir berlalu tanpa diketahui Eko. Di negeri orang, ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun sebelum matahari terbit, bekerja hingga tubuhnya terasa remuk, lalu kembali ke kamar kecil yang ia sewa bersama beberapa pekerja lain. Setiap kali ia melihat foto pernikahannya yang tersimpan di ponsel, ia selalu tersenyum sendiri. Ia membayangkan Sofia menunggunya di rumah kayu, menyiapkan teh hangat seperti dulu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah itu kini tidak lagi menjadi tempat berlindung bagi istrinya. Di kampung, hari pertama tanpa tempat tinggal menjadi awal perjuangan baru bagi Sofia. Ia menumpang sementara di rumah seorang ibu tua yang pernah ia bantu saat sakit. Rumah itu kecil dan sederhana, namun setidaknya memberinya atap untuk berteduh. Sofia tidak ingin menjadi beban, sehingga ia menawarkan diri membantu membersihkan rumah dan memasak sebagai balas budi. Dalam hatinya ia masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman yang suatu saat bisa diluruskan. Sementara itu, Ibu Eko menyusun cerita baru untuk menjaga citranya di depan anaknya. Beberapa hari setelah pengusiran itu, Eko menelepon seperti biasa. Ia menanyakan kabar Sofia karena sudah beberapa hari tidak mendengar suaranya. Ibu Eko menjawab dengan nada berat seolah menahan kekecewaan mendalam. Ia mengatakan bahwa Sofia telah pergi dari rumah setelah bertengkar soal uang. Ia menuduh Sofia merasa tidak pernah cukup, dan diam-diam mengambil sebagian kiriman sebelum akhirnya memilih kabur. Kata kabur itu meluncur begitu saja dan langsung menusuk hati Eko. Ia terdiam cukup lama. Ia tidak langsung marah, namun pikirannya mulai dipenuhi tanya. Ia mencoba meminta penjelasan lebih detail, tetapi ibunya terus berbicara seolah menjadi korban. Ia mengatakan bahwa ia sudah berusaha menasehati Sofia agar sabar dan bersyukur, namun Sofia justru tidak mau mendengar. Ia bahkan menambahkan bahwa sebelum pergi, Sofia sempat mengambil beberapa barang dari rumah. Cerita itu disampaikan dengan begitu runtut, sehingga terdengar seperti kebenaran. Eko yang berada jauh tidak memiliki cara untuk memeriksa langsung. Ia hanya bisa mengandalkan suara ibunya yang terdengar meyakinkan. Namun di dalam hatinya ada sesuatu yang terasa tidak pas. Selama mengenal Sofia, ia tahu istrinya bukan tipe perempuan yang akan kabur membawa uang. Sofia terlalu lembut dan terlalu menghargai keluarga.
Hari-hari berikutnya Eko mencoba menghubungi nomor Sofia, namun tidak pernah tersambung. Ia tidak tahu bahwa Sofia sudah tidak memiliki ponsel karena tidak mampu membayar pulsa, dan memilih menjualnya untuk membeli makanan. Setiap kali gagal menghubungi, keraguan dalam hati Eko semakin besar. Ia ingin percaya kepada ibunya, tetapi bayangan wajah Sofia yang setia selalu muncul dan membuatnya sulit menerima cerita itu sepenuhnya. Di sisi lain, ibu Eko semakin nyaman dengan kebohongan yang ia bangun. Ia mulai mengatakan kepada tetangga bahwa Sofia telah pergi membawa sejumlah uang dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai istri. Cerita itu menyebar cepat karena didukung oleh kesan sebelumnya bahwa Sofia boros dan tidak pandai bersyukur. Perlahan, nama Sofia benar-benar tercoreng di kampung itu. 2 tahun berlalu dalam keadaan yang berbeda bagi masing-masing pihak. Eko semakin sukses. Ia mendapat kenaikan jabatan dan penghasilannya bertambah besar. Dari hasil kerjanya, ia mulai membangun rumah mewah di atas tanah yang ia beli di kampung. Desainnya megah dengan pilar tinggi dan halaman luas. Ia membayangkan suatu hari, ia akan pulang dan tinggal di sana bersama ibunya dan Sofia. Ia masih menyimpan harapan bahwa suatu saat Sofia akan kembali dan semuanya bisa diperbaiki. Namun, setiap kali ia menyinggung soal mencari keberadaan Sofia, ibunya selalu menolak dengan alasan bahwa perempuan yang sudah berani kabur tidak layak lagi dikejar. Ia mengatakan bahwa lebih baik Eko melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Kalimat itu diulang berkali-kali hingga terdengar seperti nasihat yang masuk akal. Eko mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin Sofia memang memilih jalan lain karena tidak tahan hidup sederhana. Pikiran itu menyakitkan, tetapi lebih mudah diterima daripada membayangkan ada pengkhianatan di dalam rumahnya sendiri. Ia bekerja semakin keras, seolah ingin menutup luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Sementara itu, kehidupan Sofia berubah drastis. Setelah tidak ingin terlalu lama menumpang, ia memutuskan pergi ke kota kecil terdekat untuk mencari pekerjaan. Tanpa ijazah tinggi dan tanpa pengalaman, ia kesulitan mendapat pekerjaan tetap. Akhirnya, ia memilih berdagang kecil-kecilan, menjual makanan ringan dan minuman di pinggir jalan. Ia memulai dari modal seadanya, meminjam uang dari ibu tua yang pernah menolongnya. Hidup di jalanan mengajarkan Sofia arti bertahan dengan cara yang berbeda. Ia harus bangun lebih pagi dari sebelumnya, menyiapkan dagangan dan bersaing dengan pedagang lain. Terkadang dagangannya tidak habis, dan ia harus membawa pulang sisa makanan yang mulai basi. Namun di tengah semua kesulitan itu, ia tetap menyimpan satu keyakinan, bahwa Allah tidak pernah tidur, dan kebenaran suatu saat akan menemukan jalannya. 3 tahun sejak hari pengusiran, jarak antara kenyataan dan kebohongan semakin jauh. Eko hampir menyelesaikan proyek rumah mewahnya. Ia mulai merencanakan kepulangan tanpa memberitahu siapapun, termasuk ibunya. Di dalam hatinya, ia ingin melihat sendiri keadaan kampung dan mungkin menemukan jejak Sofia jika memang masih ada. Ibu Eko tidak pernah menyangka bahwa waktu yang ia kira akan mengubur semua rahasia, justru sedang mendekatkan momen ketika semua kebohongan akan diuji. Ia merasa aman karena selama ini tidak ada yang membantah ceritanya. Ia tidak tahu bahwa di negeri jauh, hati seorang anak perlahan mulai mempertanyakan setiap potongan cerita yang pernah ia dengar. Di antara mereka bertiga, takdir bergerak diam-diam. Satu pihak membangun rumah megah dengan harapan. Satu pihak bertahan hidup di jalanan dengan kesabaran. Dan satu pihak mempertahankan kebohongan dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak akan pernah terungkap. Namun, waktu tidak pernah benar-benar memihak kebohongan. Dan kepulangan yang tak terduga sedang bersiap membuka lembaran baru yang akan mengguncang segalanya. 3 tahun bukan waktu yang singkat untuk menyimpan rindu dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Bagi Eko, 3 tahun itu seperti perjalanan panjang yang dipenuhi kerja keras dan bayangan masa lalu yang tak kunjung selesai. Rumah mewah di kampungnya akhirnya berdiri megah, jauh berbeda dari rumah kayu tempat ia dibesarkan. Pilar tinggi menjulang di teras, dindingnya kokoh dengan cat putih bersih, halaman luas terbentang, seakan ingin menunjukkan bahwa kemiskinan telah ia kalahkan. Namun di balik semua pencapaian itu, ada ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Beberapa minggu sebelum kepulangannya, Eko semakin sering memikirkan Sofia. Bukan sekedar rindu, melainkan keganjilan yang terus menghantui. Jika benar Sofia kabur membawa uang seperti yang dikatakan ibunya, mengapa ia tidak pernah mencoba menghubunginya lagi? Mengapa tidak ada kabar sama sekali?
Sofia bukan perempuan yang mudah menyerah atau meninggalkan tanggung jawab begitu saja. Ingatan tentang kesetiaan dan kelembutan istrinya terus berputar di kepalanya. Tanpa memberitahu siapapun, Eko memutuskan pulang lebih cepat dari jadwal. Ia ingin melihat langsung keadaan kampungnya dan berbicara dengan orang-orang tanpa perantara cerita ibunya. Ia juga ingin merasakan sendiri rumah mewah yang selama ini hanya ia lihat melalui foto kiriman tukang bangunan. Ia terbang dengan perasaan campur aduk antara bangga dan cemas. Kedatangannya di bandara tidak disambut siapapun, karena memang tidak ada yang tahu. Mobil Ferrari merah yang ia beli beberapa bulan lalu menunggu di parkiran. Simbol keberhasilannya selama merantau. Sepanjang perjalanan menuju kampung, ia melihat jalan yang dulu sering ia lalui dengan sepeda motor tua. Kini ia kembali dengan mobil mewah yang menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Mendekati waktu berbuka puasa, perutnya terasa lapar. Aroma gorengan dan kolak dari pedagang di pinggir jalan mengingatkannya pada masa kecil. Ia memutuskan berhenti di sebuah deretan penjual takjil yang cukup ramai. Mobilnya yang mencolok membuat beberapa orang menoleh heran. Eko turun perlahan, menyesuaikan diri dengan suasana kampung yang tak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Ia berjalan menyusuri meja-meja kayu sederhana yang dipenuhi plastik berisi minuman manis dan kotak kue. Tangannya hendak menunjuk beberapa pilihan, ketika matanya tertahan pada satu sosok di balik meja paling ujung. Perempuan itu mengenakan kerudung sederhana yang warnanya sudah pudar. Wajahnya lebih tirus dari yang ia ingat. Kulitnya sedikit menggelap karena sering terpapar matahari. Namun ada sesuatu yang tak mungkin ia salah kenali. Jantungnya berdetak lebih cepat. Perempuan itu mengangkat wajahnya untuk melayani pembeli lain, dan dalam sepersekian detik pandangan mereka bertemu. Waktu seperti berhenti. Dunia di sekeliling terasa sunyi. Eko mengenali mata itu. Mata yang dulu menatapnya dengan penuh cinta saat ia pamit merantau. Mata yang kini menyimpan kelelahan panjang. Sofia. Nama itu bergetar di dalam dadanya. Ia tidak langsung berbicara. Kakinya terasa berat melangkah mendekat. Sofia juga tampak terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Beberapa detik berlalu dalam diam yang menyakitkan. Eko akhirnya memanggil namanya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Sofia menunduk sejenak sebelum kembali menatapnya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya kekelelahan dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tangan Sofia yang memegang plastik minuman terlihat sedikit gemetar. Eko bertanya dengan suara tertahan, sejak kapan ia berjualan di sana? Sofia menjawab singkat bahwa sudah cukup lama. Jawabannya tidak disertai keluhan. Ia tidak langsung menceritakan apapun. Justru ia bertanya balik, kapan Eko pulang? Seolah pertemuan itu hanyalah kebetulan biasa. Namun bagi Eko, pertemuan itu menghancurkan semua cerita yang selama ini ia dengar. Jika benar Sofia kabur membawa uang, mengapa ia berdagang takjil di pinggir jalan dengan pakaian sederhana seperti itu? Mengapa tidak terlihat tanda-tanda kehidupan mewah seperti yang dibayangkan? Rasa bersalah perlahan menyusup, membuat dadanya terasa sesak. Tanpa banyak kata, Eko meminta Sofia berhenti berjualan malam itu dan ikut dengannya. Sofia sempat menolak halus karena dagangannya belum habis. Eko akhirnya membeli semua yang tersisa, membayar lebih dari harga yang disebutkan. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, penasaran dengan pria bermobil mewah yang berbicara begitu lembut kepada pedagang sederhana. Mereka duduk sebentar di bangku kecil di tepi jalan. Suara azan maghrib berkumandang mengisi udara dengan getaran yang membuat suasana semakin haru. Eko membuka satu gelas minuman dan menyerahkannya kepada Sofia. Mereka berbuka dalam diam yang penuh makna. Setelah itu, Eko meminta penjelasan, bukan dengan nada menuduh, melainkan dengan suara yang ingin memahami. Sofia menatap langit yang mulai gelap sebelum akhirnya menceritakan semuanya perlahan. Tentang malam pengusiran, tentang tuduhan yang tidak pernah ia lakukan, tentang bagaimana ia mencoba bertahan tanpa ingin mempermalukan siapapun. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Sofia seperti pukulan bagi Eko. Potongan cerita yang ia dengar dari ibunya selama ini mulai runtuh satu persatu. Ia menyadari betapa mudahnya ia percaya tanpa mencari kebenaran sendiri. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa ia pedulikan siapa yang melihat. Di tengah cahaya lampu jalan yang redup, keputusan itu diambil.
Eko meminta Sofia ikut pulang bersamanya ke rumah baru yang selama ini ia bangun. Bukan sebagai pedagang yang kebetulan ia temui, tetapi sebagai istri yang selama ini ia tinggalkan dalam ketidakpastian. Sofia terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Mobil Ferrari merah itu melaju meninggalkan deretan penjual takjil. Beberapa orang memandang dengan takjub, tidak mengetahui bahwa di dalam mobil itu sedang duduk dua hati yang baru saja dipertemukan kembali oleh takdir. Di depan mereka, rumah mewah berdiri megah menunggu kedatangan yang tak pernah dibayangkan oleh Ibu Eko. Malam itu, bukan hanya kepulangan seorang anak yang akan terjadi, tetapi juga awal dari terbongkarnya kebohongan yang selama ini tersimpan rapi. Mobil itu akhirnya berhenti tepat di depan gerbang rumah mewah yang selama ini hanya menjadi cerita bagi Sofia. Lampu taman menyala terang, memantulkan cahaya pada dinding putih dan pilar tinggi yang berdiri angkuh. Sofia memandangnya dengan perasaan campur aduk. Rumah sebesar itu terasa asing, seolah bukan bagian dari hidupnya. Ia tidak pernah membayangkan akan kembali ke kampung dalam keadaan seperti ini. Duduk di kursi mobil mewah di samping suaminya yang dulu pergi dengan koper kecil dan harapan sederhana. Eko mematikan mesin mobil, namun tangannya masih menggenggam kemudi cukup lama. Dadanya terasa berat. Semakin dekat dengan rumah itu, semakin jelas kemarahan dan kekecewaan yang selama ini tertahan mulai mengeras. Ia memandang Sofia yang duduk diam dengan tangan terlipat di pangkuan. Pakaian sederhananya kontras dengan kemewahan rumah di hadapan mereka. Pemandangan itu seperti tamparan keras bagi dirinya sendiri. Pintu rumah terbuka dari dalam. Ibu Eko keluar dengan wajah penuh rasa ingin tahu karena mendengar suara mobil berhenti. Langkahnya semula santai, namun berubah kaku ketika melihat siapa yang berdiri di samping mobil itu. Matanya membesar, wajahnya pucat, seolah melihat sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan akan terjadi. Eko melangkah lebih dulu, berdiri tegak di halaman rumah barunya. Tidak ada senyum lebar seperti yang mungkin dibayangkan ibunya selama ini. Yang ada hanya tatapan dalam yang sulit ditebak. Sofia berjalan beberapa langkah di belakangnya, menunduk, namun tetap berusaha tenang. Ibu Eko mencoba memaksakan senyum dan menyambut Eko dengan suara ceria, seolah tidak ada yang aneh. Ia bertanya, mengapa pulang tanpa kabar, dan mengapa tidak memberitahu agar bisa menyiapkan penyambutan yang layak. Namun kalimatnya terhenti ketika Eko tidak langsung menjawab. Tatapan Eko justru beralih kepada Sofia, lalu kembali kepada ibunya. Hening yang panjang menggantung di antara mereka. Eko akhirnya berbicara dengan suara rendah namun tegas. Ia bertanya, sejak kapan Sofia kabur membawa uang seperti yang selama ini diceritakan? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi maknanya menghantam langsung ke inti kebohongan yang telah dibangun bertahun-tahun. Ibu Eko mencoba menjawab dengan nada terbata, mengatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana Sofia bisa kembali dan mungkin ingin meminta maaf. Ia berusaha memutar keadaan seolah dirinya tetap berada di pihak yang benar. Namun sebelum cerita itu berkembang, Eko memotongnya. Ia mengatakan bahwa ia baru saja bertemu Sofia di pinggir jalan, berjualan takjil untuk bertahan hidup. Kata-kata itu membuat suasana semakin tegang. Beberapa tetangga yang melihat mobil mewah berhenti di depan rumah, mulai berdiri di luar pagar, penasaran dengan keributan yang terdengar. Mereka belum tahu bahwa malam itu akan menjadi saksi runtuhnya cerita yang selama ini mereka percayai. Eko melangkah mendekat kepada ibunya dan bertanya dengan suara yang semakin berat. Apakah benar, Sofia pernah memegang uang kiriman yang ia transfer setiap bulan? Apakah benar, ia pernah meminta tambahan seperti yang diceritakan? Setiap pertanyaan seperti membuka satu demi satu pintu yang selama ini tertutup rapat. Ibu Eko mencoba bertahan dengan kebohongan lama, namun kali ini tidak lagi mudah. Kehadiran Sofia di samping Eko menjadi bukti hidup bahwa cerita tentang kabur membawa uang tidak pernah terjadi. Wajah Sofia yang lelah dan pakaian sederhananya berbicara lebih jujur daripada 1000 kata pembelaan. Akhirnya, dengan suara yang mulai kehilangan kekuatan,
Ibu Eko mengatakan bahwa ia hanya ingin menjaga uang itu agar tidak habis. Ia berdalih bahwa ia takut Sofia tidak pandai mengelola dan khawatir masa depan keluarga terancam. Ia mencoba membungkus tindakannya dengan alasan perlindungan dan kekhawatiran. Namun Eko tidak lagi melihatnya sebagai alasan yang masuk akal. Ia teringat semua malam ketika ia bekerja lembur, menahan rindu, dan mengirim uang dengan keyakinan bahwa istrinya hidup layak. Ia teringat bagaimana ia mulai meragukan Sofia karena cerita yang didengar melalui telepon. Rasa bersalah bercampur marah memenuhi dadanya. Dengan suara yang tidak lagi bisa ditahan, Eko mengatakan bahwa yang ia kirim setiap bulan bukan hanya uang, tetapi juga kepercayaan. Dan kepercayaan itu telah dihancurkan oleh kebohongan yang dilakukan orang yang paling ia hormati. Kalimat itu terdengar keras di halaman rumah mewah yang megah, namun tiba-tiba terasa kosong. Sofia tetap diam sepanjang percakapan itu. Ia tidak ingin memperpanjang luka. Baginya, kehadirannya saja sudah cukup membuktikan kebenaran. Air mata jatuh tanpa suara ketika ia melihat pertengkaran antara suami dan ibu yang dulu sangat ia hormati. Tetangga yang menyaksikan mulai berbisik. Kali ini dengan nada berbeda. Potongan-potongan cerita yang selama ini mereka dengar mulai terasa janggal. Beberapa dari mereka mengingat bagaimana Sofia selalu terlihat sederhana dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda hidup mewah. Kesadaran itu datang terlambat, namun tetap mengubah cara pandang mereka. Eko akhirnya mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan suara tegas, ia mengatakan bahwa rumah mewah itu dibangun dari kerja kerasnya untuk keluarga yang jujur dan saling percaya. Jika kebohongan menjadi dasar hubungan, maka tidak ada tempat bagi kebohongan itu di dalam rumahnya. Ia meminta ibunya kembali tinggal di rumah kayu lama, tempat semuanya bermula. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai konsekuensi dari pilihan yang telah diambil. Keputusan itu membuat Ibu Eko terdiam. Wajahnya kehilangan semua kesombongan yang selama ini ia tampilkan. Malam itu menjadi titik balik yang tidak bisa diulang. Rumah mewah yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan, justru menjadi saksi terbongkarnya pengkhianatan. Eko berdiri di tengah halaman dengan hati yang remuk namun juga lega karena akhirnya melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Di sampingnya, Sofia berdiri sebagai perempuan yang telah melewati 3 tahun penuh penderitaan tanpa kehilangan martabatnya. Dan di bawah langit malam kampung itu, kebohongan yang selama ini berdiri kokoh akhirnya mulai runtuh, membuka jalan bagi bab berikutnya yang akan menentukan bagaimana luka itu disembuhkan. Malam itu belum benar-benar selesai ketika keputusan Eko mengguncang seluruh kampung. Halaman rumah mewah yang biasanya sunyi, kini dipenuhi bisik-bisik tetangga yang berdiri di luar pagar. Lampu taman yang terang membuat semua wajah terlihat jelas. Tidak ada lagi ruang untuk sembunyi di balik bayangan. Ibu Eko masih berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak goyah, seolah tidak siap menghadapi kenyataan yang tiba-tiba berbalik arah. Eko tidak lagi berbicara dengan nada marah seperti sebelumnya. Justru suaranya kini lebih tenang, namun ketenangan itu terasa lebih tajam. Ia mengatakan bahwa selama 3 tahun ia bekerja, bukan hanya demi membangun rumah besar, tetapi demi menjaga martabat keluarganya. Ia percaya bahwa ibunya akan menjaga istrinya seperti menjaga dirinya sendiri. Ia tidak pernah menyangka bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Ibu Eko mencoba melangkah mendekat, memegang lengan anaknya, memohon agar masalah itu dibicarakan di dalam rumah saja tanpa harus menjadi tontonan orang banyak. Namun Eko perlahan melepaskan tangannya. Baginya, selama ini Sofia menanggung malu sendirian di depan tetangga karena cerita yang dibangun. Malam ini, kebenaran tidak perlu lagi disembunyikan. Beberapa tetangga yang dulu paling sering berbisik kini mulai menunduk. Mereka teringat bagaimana dulu ikut menyebarkan kabar bahwa Sofia boros dan tidak tahu bersyukur. Mereka tidak pernah benar-benar memeriksa kebenaran cerita itu. Mereka hanya percaya pada siapa yang terlihat paling meyakinkan. Dan selama ini, Ibu Eko selalu tampil sebagai sosok yang merasa paling benar. Eko menoleh kepada Sofia, dan untuk pertama kalinya sejak pulang, ia memegang tangan istrinya di depan umum. Genggaman itu bukan sekadar isyarat cinta, tetapi juga pengakuan bahwa ia telah salah karena terlalu lama mempercayai cerita sepihak. Sofia menahan air mata, tidak ingin memperpanjang rasa sakit yang sudah cukup panjang. Ibu Eko akhirnya duduk di kursi teras dengan wajah tertunduk. Suaranya melemah ketika ia mencoba menjelaskan
bahwa semua yang ia lakukan semata-mata demi mengamankan uang. Ia merasa takut jika uang sebesar itu dipegang oleh orang lain, apalagi oleh menantu yang menurutnya belum benar-benar ia pahami. Ketakutan itu perlahan berubah menjadi rasa memiliki, lalu menjadi keserakahan yang dibungkus kekhawatiran. Eko mendengarkan tanpa memotong. Ia ingin mendengarkan semuanya sampai tuntas. Ketika ibunya mengakui bahwa ia memang sengaja menyimpan seluruh kiriman tanpa memberi Sofia haknya, dada Eko terasa seperti dihantam batu. Bukan karena uang itu, tetapi karena kebohongan yang dibangun bertahun-tahun hingga membuatnya hampir kehilangan istrinya sendiri. Ia bertanya dengan suara berat, mengapa sampai hati mengusir Sofia tanpa memberi kesempatan membela diri. Ibu Eko terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengakui bahwa amarahnya saat itu dipicu oleh rasa takut kehilangan kendali. Ia merasa jika Sofia terus berada di rumah, suatu saat Eko akan lebih percaya kepada istrinya daripada kepada ibunya. Ketakutan itu membuatnya memilih jalan yang salah. Pengakuan itu membuat suasana semakin sunyi. Tetangga yang mendengar mulai saling pandang. Sebagian merasa bersalah karena pernah memandang rendah Sofia. Sebagian lagi mulai memahami bahwa cerita yang selama ini mereka yakini ternyata hanya setengah kebenaran yang dibalut kepentingan pribadi. Eko berdiri tegak dan mengumumkan bahwa mulai malam itu, ia dan Sofia akan tinggal di rumah mewah tersebut sebagai suami istri yang sah. Sementara ibunya akan kembali ke rumah kayu lama. Bukan karena ia tidak lagi menghormati ibunya, tetapi karena kepercayaan harus dibangun kembali dari awal. Ia tidak ingin hidup dalam satu atap yang dipenuhi luka lama dan bayangan kebohongan. Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Ibu Eko tidak membantah lagi. Wajahnya kehilangan kebanggaan yang dulu sering ia pamerkan. Rumah mewah yang selama ini ia banggakan di depan tetangga, kini terasa seperti tempat yang menolaknya. Ia sadar bahwa kesalahannya bukan hanya soal uang, tetapi soal menghancurkan kepercayaan anaknya sendiri. Malam semakin larut ketika satu persatu tetangga mulai meninggalkan halaman. Bisik-bisik yang tadi ramai berubah menjadi keheningan panjang. Pintu rumah mewah itu akhirnya tertutup, meninggalkan tiga hati dengan luka masing-masing. Di dalam rumah, Sofia berjalan perlahan menyusuri ruang tamu yang luas. Lantainya mengkilap, perabotannya mahal. Semuanya terasa asing baginya. Ia tidak merasa bangga atau menang. Yang ia rasakan justru kelelahan panjang yang belum sepenuhnya hilang. Eko menghampirinya dan meminta maaf dengan suara yang tulus. Ia mengakui bahwa seharusnya sejak awal ia tidak hanya mendengar satu sisi cerita. Sofia tidak menyalahkannya. Ia mengatakan bahwa jarak dan keadaan sering membuat seseorang sulit melihat kebenaran. Yang penting baginya adalah kebenaran itu akhirnya muncul. Ia tidak ingin menyimpan dendam, karena dendam hanya akan memperpanjang luka. Sementara itu, di rumah kayu lama yang tak jauh dari sana, Ibu Eko duduk sendirian. Untuk pertama kalinya sejak anaknya sukses, ia kembali ke tempat awal dengan perasaan berbeda. Tidak ada lagi tetangga yang datang memuji, tidak ada lagi perhiasan yang dipamerkan. Hanya suara malam dan dinding kayu yang pernah menjadi saksi kebersamaan mereka bertiga. Malam itu menjadi puncak dari semua rahasia yang selama ini disimpan. Rumah mewah bukan lagi simbol kemenangan semata, melainkan pengingat bahwa kemewahan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan kehancuran. Dan di antara cahaya lampu yang perlahan dipadamkan, setiap orang mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang seberapa besar harta yang dimiliki, tetapi tentang seberapa kuat kepercayaan yang dijaga. Pagi pertama di rumah mewah itu terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, menyinari lantai marmer yang dingin dan bersih. Sofia berdiri di dekat jendela, memandangi halaman luas yang masih dipenuhi embun. Selama 3 tahun terakhir, ia terbiasa bangun di ruang sempit, menyiapkan dagangan dengan tergesa, menghadapi panas dan debu jalanan. Kini ia berada di rumah besar yang dibangun dari kerja keras suaminya. Namun hatinya tidak serta-merta merasa ringan. Eko bangun dan mendapati istrinya sudah terjaga. Ia menghampiri dengan langkah pelan, seolah takut mengusik ketenangan yang rapuh itu. Mereka berdiri berdampingan tanpa banyak kata. Tidak ada kemarahan lagi,
hanya sisa luka yang masih terasa nyata. Eko tahu bahwa membawa Sofia kembali ke rumah mewah bukan berarti semua penderitaan 3 tahun itu langsung terhapus. Hari itu mereka memutuskan untuk tidak keluar rumah. Eko ingin menghabiskan waktu bersama Sofia, mendengar cerita yang selama ini tidak sempat ia dengar. Mereka duduk di ruang tengah, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan di pinggir jalan, Sofia menceritakan semuanya dengan lebih rinci. Tentang malam hujan ketika ia diusir, tentang rasa takut berjalan sendirian tanpa tujuan, tentang hari-hari pertama berjualan dengan modal pinjaman kecil, tentang bagaimana ia pernah hampir menyerah, namun memilih bertahan karena masih menyimpan keyakinan bahwa suatu saat kebenaran akan datang. Eko mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Setiap detil terasa seperti pisau yang mengiris perlahan. Ia membayangkan istrinya berdiri di bawah terik matahari, menjajakan takjil, sementara dirinya bekerja dengan pikiran tenang karena percaya semua baik-baik saja. Rasa bersalah itu tidak bisa ia sembunyikan. Ia merasa gagal sebagai suami karena terlalu lama membiarkan jarak menjadi alasan untuk tidak mencari tahu lebih dalam. Sofia tidak menyampaikan ceritanya untuk menyalahkan. Suaranya tetap lembut, bahkan ketika mengingat bagian paling menyakitkan. Ia mengatakan bahwa selama ini ia hanya berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan agar hati Eko suatu hari digerakkan untuk melihat kebenaran. Ia tidak pernah benar-benar membenci ibu mertuanya, meski perlakuan yang diterimanya begitu berat. Baginya, kebencian hanya akan membuat hatinya semakin gelap. Sore harinya, Eko memutuskan untuk pergi ke rumah kayu lama. Ia ingin memastikan keadaan ibunya. Sofia sempat ragu, namun akhirnya ikut karena tidak ingin jarak kembali tumbuh di antara mereka. Ketika mereka tiba, rumah itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Catnya mulai mengelupas dan halaman terlihat tidak terurus. Ibu Eko duduk di kursi kayu dengan wajah yang tampak lebih tua dari sebelumnya. Kesombongan yang dulu sering terlihat kini menghilang, digantikan oleh sorot mata yang kosong. Ketika melihat Eko dan Sofia datang bersama, ia tidak lagi menunjukkan amarah. Yang terlihat justru penyesalan yang sulit disembunyikan. Eko duduk di hadapannya dan berbicara dengan nada lebih lembut dibanding malam sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia tetap menghormatinya sebagai ibu. Namun kepercayaan yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Ia tidak ingin memutus hubungan, tetapi juga tidak bisa mengabaikan luka yang telah terjadi. Ibu Eko mendengarkan dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya, Ibu Eko meminta maaf secara langsung kepada Sofia. Suaranya pelan dan terputus-putus. Ia mengakui bahwa ketakutan kehilangan kendali dan rasa iri terhadap kedekatan anaknya dengan istri membuatnya buta. Ia terlalu sibuk menjaga uang hingga lupa menjaga hati orang di sekitarnya. Pengakuan itu sederhana, namun cukup untuk membuat Sofia meneteskan air mata. Sofia tidak membalas dengan kemarahan. Ia hanya mengatakan bahwa ia berharap ke depan tidak ada lagi kebohongan yang memisahkan keluarga. Ia tidak ingin hidup dalam bayangan masa lalu. Ia ingin membangun masa depan dengan kejujuran, meski luka itu mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Eko mulai mengatur ulang keuangan secara terbuka. Ia memastikan bahwa setiap keputusan dibicarakan bersama. Ia juga membantu Sofia membuka usaha kecil yang lebih layak. Bukan lagi di pinggir jalan, tetapi di kios sederhana yang ia siapkan khusus untuknya. Bukan karena ia ingin menunjukkan kekayaan, tetapi karena ia ingin menghargai kerja keras istrinya selama ini. Kampung yang dulu penuh bisik-bisik, kini berubah menjadi tempat belajar bagi banyak orang. Tetangga yang pernah meremehkan Sofia, mulai menyapanya dengan lebih hormat. Bukan karena ia kini tinggal di rumah mewah, tetapi karena mereka melihat keteguhan yang ia miliki saat tidak memiliki apa-apa. Sementara itu, Ibu Eko perlahan menjalani hari-harinya dengan lebih tenang di rumah kayu. Eko tetap mengunjunginya dan memastikan kebutuhannya terpenuhi. Hubungan mereka tidak lagi sama seperti dulu, namun ada upaya untuk memperbaiki tanpa menghapus pelajaran yang telah terjadi. Cinta antara Eko dan Sofia tidak kembali seperti sebelum luka, tetapi justru menjadi lebih matang. Mereka belajar bahwa kepercayaan tidak bisa diberikan begitu saja tanpa dijaga.
Mereka belajar bahwa jarak dan cerita sepihak bisa menghancurkan jika tidak diimbangi dengan keberanian mencari kebenaran. Rumah mewah itu akhirnya benar-benar menjadi rumah, bukan hanya bangunan megah. Di dalamnya ada dua orang yang pernah hampir kehilangan satu sama lain, namun memilih bertahan. Luka mungkin tidak sepenuhnya hilang, tetapi dari luka itulah mereka memahami arti setia, sabar, dan percaya. Dan di kampung kecil itu, kisah mereka menjadi pengingat bahwa harta bisa dibangun kembali, rumah bisa didirikan ulang, tetapi kepercayaan yang rusak membutuhkan hati yang besar untuk memulihkannya. Cinta setelah luka bukan tentang melupakan, melainkan tentang memilih untuk tetap berjalan bersama, meski bekasnya masih terasa.